Pernah dengar babat tanah Jawi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba menelusuri sejarah epik Jawa berdasarkan catatan klasik ini. Kita akan lihat bagaimana kerajaan-kerajaan kuno bangkit sampai akhirnya imperium besar runtuh. Oke, kisah kita dimulai di sini. Coba lihat kemegahan Candi Borobudur ini. Rasanya ya, setiap batunya itu seolah punya cerita sendiri, membisikkan kisah tentang peradaban agung yang pernah berkuasa. Ini bukan sekedar tumpukan batu loh, ini adalah warisan, jejak dari dunia yang udah lama banget hilang. Jadi pertanyaannya simpel tapi dalam. Siapa sih yang mampu membangun mahakarya sebesar ini? Dan yang lebih penting, kemana perginya kerajaan mereka? Kok bisa seolah lenyap di telan zaman? Nah, yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Untuk itu, kita perlu mundur jauh ke belakang, jauh sebelum candi-candi megah ini berdiri. Kita akan lihat fondasinya dulu, masa ketika kerajaan-kerajaan Hindu pertama di Jawa mulai diletakkan. Disinilah semuanya berawal. Ini adalah fajar peradaban di Jawa. Pengaruh dari India itu udah masuk sejak abad keempat loh. Ada kerajaan Tarumanegara di barat yang bahkan sudah berdagang sama Tiongkok. Nah, setelah itu, pusat peradaban mulai bergeser ke timur, melahirkan kerajaan Kalingga yang terkenal karena dipimpin oleh Ratu Sima yang konon sangat adil. Oke, dari masa-masa awal itu, sekarang kita masuk ke zaman keemasan Jawa Tengah. Ini adalah sebuah periode di mana pencapaian seni dan agamanya, wah, luar biasa banget. Buktinya, ya, peninggalannya masih bikin kita takjub sampai hari ini. Ada satu konsep kunci nih buat ngertiin zaman ini. Namanya sinkretisme. Gampangnya gini, di Jawa waktu itu, Hindu sama Buddha itu nggak saling perang. Malah sebaliknya, mereka bisa hidup berdampingan dengan damai, saling mempengaruhi, dan akhirnya menciptakan sebuah perpaduan spiritual yang unik banget di dunia. Dan ini dia, bukti visualnya. Keren banget kan? Di satu sisi, kita punya Borobudur yang megah, mahakarya Buddhis dari dinasti Shailendra. Terus, cuma beberapa kilometer dari situ, berdirilah Prambanan yang menjulang tinggi, sebuah persembahan agung untuk dewa-dewa Hindu. Keduanya dibangun di era yang hampir bersamaan, bukti nyata dari toleransi dan perpaduan budaya. Tapi, cerita nggak berhenti di Jawa Tengah. Pusat kekuasaan itu ternyata nggak selamanya di sana. Ada sebuah drama penuh ambisi, pengkhianatan, dan yang paling seru, legenda keris terkutuk yang bakal memindahkan panggung sejarah ke Jawa Timur. Kisahnya kedengaran kayak fiksi atau film ya, tapi ini tercatat dalam naskah kuno. Coba bayangin, gimana caranya seorang rakyat biasa bernama Ken Angrok bisa-bisanya menggulingkan penguasa dan mendirikan dinastinya sendiri? Jawabannya terletak pada sebuah rencana yang super licik. Oke, kita bedah rencananya satu persatu. Pertama, Ken Angrok pesan keris sakti. Kedua, dia biarin temennya si Kebo Ijo pamer-pamerin keris itu seolah-olah punya dia. Ketiga, Ken Angrok pakai keris itu buat bunuh penguasa, terus senjatanya ditinggal gitu aja di lokasi. Hasilnya, tentu aja Kebo Ijo yang jadi kambing hitam dan dieksekusi. Dengan begitu, Ken Angrok berhasil merebut kekuasaan, menikahi sang ratu, Ken Dedes, dan mendirikan dinasti baru, Singasari. Tapi, ceritanya punya akhir yang kelam. Menurut legenda, keris itu dikutuk sama pembuatnya. Dan kutukan itu beneran terjadi, memicu serangkaian pembunuhan dan balas dendam di antara keturunan Ken Angrok selama beberapa generasi. Akibatnya, ya kerajaannya jadi nggak stabil. Nah, dari puing-puing konflik Singasari, justru bangkit sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang bakal jadi puncak dari era Hindu-Buddha di Nusantara. Inilah dia, Kerajaan Majapahit yang perkasa. Kalau ngomongin Majapahit, nggak bisa lepas dari sosok legendaris yang satu ini, Mahapatih Gajah Mada. Dialah otak di balik ekspansi besar-besaran Majapahit. Pasti pernah dengar kan Sumpah Palapa? Itu sumpahnya Gajah Mada, di mana dia bersumpah nggak akan istirahat sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dan sumpahnya itu bukan omong kosong. Lihat aja hasilnya. Pengaruh Majapahit itu membentang luas banget, dari Sumatera di barat sampai sebagian Papua di timur. Ini bukan lagi sekedar kerajaan, ini adalah sebuah imperium maritim sejati. Terus gimana caranya mereka bisa menguasai wilayah seluas itu? Jawabannya armada laut yang tangguh. Relief kuno kayak yang kita lihat ini jadi bukti kalau orang Jawa itu udah jago banget melaut dari zaman dulu. Nah, Majapahit memanfaatkan keahlian ini buat membangun jaringan perdagangan dan kekuatan militer yang dominan. Kekuatan sebesar ini tentu butuh dana, dan dananya datang dari mana? Dari perdagangan internasional yang super sibuk. Dari Jawa, mereka ekspor kekayaan alam seperti rempah-rempah dan beras.
Gantinya, barang-barang mewah kayak sutra dan porselen dari Tiongkok mengalir masuk. Inilah yang membawa kemakmuran luar biasa bagi kerajaan. Tapi, seperti kata pepatah, nggak ada yang abadi. Kejayaan Majapahit pun ada batasnya. Sekarang, kita masuk ke babak akhir, di mana kekuatan-kekuatan baru, baik dari dalam maupun dari luar, mulai mengakhiri era Majapahit. Runtuhnya Majapahit itu proses yang kompleks. Di saat kerajaan lagi lemah-lemahnya karena perang saudara internal, kekuatan baru muncul, yaitu kesultanan-kesultanan Islam di pesisir. Nggak cuma itu, dari jauh datang pemain baru. Kapal-kapal Eropa, pertama Portugis, lalu disusul Belanda, mulai kelihatan di Cakrawala, membawa agenda mereka sendiri. Gambar-gambar ini mewakili perubahan zaman yang nggak bisa dihindari. Kapal-kapal Eropa ini, dengan teknologi dan ambisi mereka, datang bukan cuma untuk berdagang, tapi untuk mendominasi. Kedatangan mereka menandai dimulainya babak yang benar-benar baru dalam sejarah Jawa. Jadi, kesimpulannya gimana? Majapahit itu nggak runtuh dalam semalam. Kejatuhannya adalah kombinasi dari konflik internal, kebangkitan kesultanan-kesultanan Islam di pesisir seperti Demak, dan kedatangan bangsa Eropa yang akan mengubah peta permainan ini untuk selamanya. Era Hindu-Buddha pun berakhir. Jadi, kita udah lihat gimana sebuah peradaban besar bisa bangkit, mencapai puncaknya, terus akhirnya memudar. Sebuah imperium runtuh digantikan oleh keyakinan baru dan kekuatan asing dari seberang lautan. Pertanyaan besarnya sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya pada Pulau Jawa? Karena ceritanya jelas masih jauh dari selesai.